Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang penilaian pembelajaran yang beranggotakan yang pertama Ayu Lestari, Nabila Nurul Ajiza, dan saya sendiri Muhnia Tiara Utami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus menguasai beberapa pengetahuan terkait dengan penilaian pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, mampu memilih prosedur-prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan-keputusan pembelajaran. Yang ketiga, mampu dalam melakukan penskoran, serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat. Yang keempat, mampu menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan. Yang kelima, mampu mengembangkan prosedur penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian. Dan yang keenam, mampu dalam mengkomunikasikan hasil-hasil penilaian. Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. 2. Pentingnya penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu diperhatikan pula tentang hal-hal yang terkait dengan penilaian dalam pembelajaran tersebut. Sujana menyatakan bahwa komponen-komponen penting dalam sebuah pengajaran itu ada 4. Keempat komponen tersebut diantaranya yaitu tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian. Semua komponen tersebut harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar, karena setiap komponen saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam pembelajaran, di mana merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dengan model atau metode pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada 4 hal berikut ini. Yang pertama, penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, pengecekan, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pencarian, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menyimpulkan, yaitu untuk menyimpulkan adakah siswa yang telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Secara lebih rinci, Purwanto telah mengelompokkan fungsi penilaian kegiatan evaluasi, pendidikan, dan pengajaran, yakni yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud adalah tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan konseling atau BK. Hasil-hasil penilaian dalam kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber informasi atau data sebagai pelayanan BK oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya. Seperti halnya yang pertama, untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan atau kekuatan kemampuan siswa. Yang kedua, untuk mengetahui dalam hal-hal apa seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu di antara siswa. Yang keempat, sebagai acuan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Yang keempat,
untuk keperluan mengembangkan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Aziza dengan NIM 193299117. Saya berasal dari jurusan Ilmu Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Nah, penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus membutuhkan latihan serta penguasaan teori-teori tentang penilaian yang terkait dengan hal apa yang akan dinilai. Untuk dapat melakukan penilaian yang efektif, maka perlulah diperhatikan beberapa prinsip penilaian sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa. Beberapa hal yang menjadi prinsip dalam penilaian adalah: yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran, atau part of, not apart from instruction. Yang kedua, yaitu penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, real world problem, bukan dunia sekolah atau school work kind problems. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai pertimbangan dalam penilaian. Dalam proses penilaian harus ada pertimbangan atau judgment. Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori kegiatan evaluasi. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Kriteria yang digunakan dapat saja dari apa yang dievaluasi itu sendiri, tetapi juga bisa berasal dari luar atau eksternal, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika yang dievaluasi itu adalah proses pembelajaran, maka kriteria yang dimaksud bisa saja dikembangkan dari karakteristik proses pembelajaran itu sendiri. Nah, tetapi dapat pula dikembangkan kriteria umum tentang proses pembelajaran. Kriteria ini penting dibuat oleh evaluator dengan pertimbangan. Yang pertama, yaitu hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, evaluator lebih percaya diri. Yang ketiga, menghindari adanya unsur subjektivitas. Yang keempat, memungkinkan hasil evaluasi akan sama sekalipun dilakukan pada waktu atau orang yang berbeda. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran hasil evaluasi. Kriteria sangat diperlukan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang sedang diukur. Dalam pengembangan kriteria untuk menentukan kualitas jawaban peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain yaitu: yang pertama, kriteria harus luas tetapi tidak memakan waktu sehingga sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua, yaitu dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik, orang tua, dan guru. Yang ketiga, mencerminkan keadilan. Yang keempat, tidak merefleksikan variabel yang biasa, latar belakang budaya, sosial ekonomi, ras, dan gender. Berdasarkan buku Ari Kunto, bahwa terdapat beberapa faktor yang turut dipertimbangkan dalam penilaian, walaupun hal yang dinilai tidak sama bagi setiap sekolah. Namun, secara garis besar dapat ditentukan unsur umum dalam penilaian yang menyangkut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Unsur umum tersebut adalah: yang pertama, prestasi atau pencapaian. Nilai prestasi harus mencerminkan tingkatan siswa sejauh mana dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai, baik huruf maupun angka, hendaknya merupakan gambaran tentang prestasi juga. Unsur pertimbangan atau kebijaksanaan guru tentang usaha dan tingkah laku siswa tidak boleh berbicara pada nilai tersebut. Yang kedua, usaha. Terpisah dari nilai prestasi, guru dapat menyampaikan laporan kepada orang tua siswa. Laporan atau nilai tidak boleh dicampuri dengan nilai prestasi. Yang sering terjadi adalah kecenderungan guru untuk menilai unsur usaha ini lebih rendah bagi anak yang prestasinya rendah dan sebaliknya.
Yang ketiga yaitu aspek pribadi dan sosial. Unsur ini juga perlu dilaporkan, terutama yang berhubungan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar. Misalnya, menaati tata tertib sekolah. Dalam memberikan nilai pribadi ini, guru juga harus berhati-hati sekali. Rantangan ini sebaliknya tidak usah lebar-lebar, lebih baik 6-10. Lebih baik lagi jika diterangkan dengan khusus dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh guru pembimbing dan siapa saja. Yang keempat yaitu kebiasaan bekerja. Yang dimaksud kebiasaan bekerja adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan melakukan tugas. Misalnya siswa sedang mengerjakan PR, keuletan dalam usaha, bekerja teliti, kerapian bekerja, dan sebagainya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Lestari akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai rancangan penilaian. Nah, di dalam rancangan penilaian terdapat tiga ranah. Yang pertama ranah penilaian kognitif, yang kedua ranah penilaian afektif, yang ketiga ranah penilaian psikomotorik. Nah, untuk pertama kita bahas ranah penilaian kognitif. Ranah kognitif di sini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang dilakukan menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ke dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir. Nah, yang di dalamnya kemampuan menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif ini terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Nah, keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan atau application, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluation. Ciri-ciri ranah penilaian kognitif. Bahwa kita sudah tahu aspek kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, dan mensintesis serta mengevaluasi. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi. Nah, selanjutnya contoh dari pengukuran ranah penilaian kognitif. Apabila semua tingkat kognitif diterapkan secara merata dan terus-menerus, maka hasil pendidikan akan menjadi lebih baik. Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan melalui tes menulis. Bentuk tes kognitif diantaranya 1. Tes atau pertanyaan lisan di kelas, yang kedua pilihan ganda, 3. Uraian objektif, 4. Uraian non-objektif atau uraian bebas, 5. Jawaban atau isian singkat, 6. Menjodohkan, 7. Portofolio, dan 8. Performance. Selanjutnya ranah penilaian afektif. Ranah penilaian afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai seseorang. Jadi ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif ini akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam, motivasinya, serta penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, contoh pengukuran ranah penilaian afektif. Kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Nah, secara teknis, penilaian ranah afektif dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama, laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan.
Biasanya ini dilakukan pada saat diskusi kelas atau praktik di kelas. Nah, yang terakhir adalah ranah penilaian psikomotorik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar ranah psikomotorik dikemukakan oleh Simpson pada tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Jadi, hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif. Ciri-ciri ranah penilaian psikomotor. Ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ya, seperti tadi, contohnya adalah lari, menulis, memukul, dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Contoh pengukuran ranah penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik ini dapat dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktik, kegiatan diskusi, partisipasi peserta didik dalam simulasi, dan penggunaan ALINS ketika belajar. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.